Halo semuanya, James di sini balik lagi. Jadi sebenarnya ini hampir jam 3. Saya on the way mau beli makan siang sebenarnya. Ya tempat makannya lumayan lah, lumayan jauh. Jadi cukup untuk buat cuap-cuap bentar. Sambil dalam perjalanan beli makan ini, saya mau cerita sedikit tentang perjalanan saya kemarin ke Savana Tianyar. Itu ada videonya di atas kalau mau lihat. Jadi saya mau cerita tentang gimana melakukan perjalanan jauh pakai motor nunduk kayak R15 ini, R15 V3 ini. Jadi Savana Tianyar itu adalah salah satu tempat yang cukup hits belakangan ini. Itu letaknya di Karangasem, Bali. Dan jaraknya dari Denpasar, karena saya tinggal di Denpasar, jaraknya dari Denpasar itu sekitar 100-an kilometer lah, melewati Karangasem. Oke, bukan lewat jalan pintas. Jadi kalau lewat Karangasem itu sekitar 100-an kilometer. Itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Belum dihitung tersesatnya. Intinya 2 jam lah ke sana, plus minus. Nah, saya pengen cerita sedikit tentang kemarin gimana rasanya naik R15 ini dengan perjalanan yang totalnya 200 km kalau berarti 200-an kilometer bolak-balik. Itu sekitar 4 jam perjalanan bolak-balik. Nah, ada beberapa hal sih. Yang pertama tuh mungkin dari sisi ini kali ya, gimana handling motor ini gitu. Nah, kenapa soal handling? Karena medannya. Jadi kalau dari Denpasar menuju Karangasem itu, menuju Savana Tianyar itu, awalnya itu jalannya banyak yang lurus karena ngelewatin bypass. Itu banyak banget, itu jalan lurus sampai sekitaran Padang Bae. Itu masih banyak jalan lurus dan lebar. Nah, setelah masuk ke Karangasem kota, setelah Padang Bae lah, mau masuk Karangasem kota itu udah banyak tikungan dan beberapa juga tanjakan sambil nikung. Terus ada juga turunan sambil nikung juga gitu. Jadi makanya saya bahas tentang gimana handlingnya gitu. Nah, motor ini handlingnya bagus banget menurut saya. Diajak belok gitu ya. Dan apa ya, yang miring juga kalau diajak miring, karena di sana memang banyak tikungan yang ya lumayan bagus buat nikung-nikung gitu ya. Itu dari sisi handling sih bagus banget menurut saya. Nggak ada yang perlu dikomplain soal handling soal motor ini. Nah, selain handling itu posisi riding. Ya kalian semua pasti tahu lah posisi ridingnya R15 itu kayak apa. Itu nunduk banget, parah. Stangnya under yoke. Nah, itu pun saya mungkin agak beda ya, karena ini joknya udah saya turunin yang belakang. Karena kemarin itu yang saya pasang lowering kit. Videonya juga bisa dilihat di atas. Saya pasang lowering kit, turunin mungkin agak turun dia joknya, tapi tetap aja nunduk gitu. Apalagi dengan tinggi badan saya yang nggak terlalu ideal, bukan nggak terlalu ideal juga sih ya, apalagi dengan tinggi badan saya cuma segini. Itu otomatis kayak pegangan ke stang itu, tangan saya tuh lebih tegak gitu ya, nggak sikunya tuh nggak terlalu nekuk gitu. Bisa sih sebenarnya kalau agak nunduk lagi itu bisa nekuk, cuma kalau mau jalan santai itu jadi ini ya lurus banget. Nah, itu bikin capek. Yang saya rasakan adalah di telapak tangan. Telapak tangan tuh kesemutan cuy. Apalagi waktu itu saya bawa backpack
yang isinya kamera, drone, dan tripod itu lumayan juga, beratnya mungkin 20-an kilo. Saya bawa backpack dan ya sengaja saya nggak ikat di jok belakang karena takut juga jatuh. Saya belum punya talinya untuk ngikat, belum punya alatnya buat ngikat kuat gitu. Jadi ya tetap saya gendong backpacknya. Itu juga beri tekanan ke pundak karena pakai backpack kan, kasih tekanan ke pundak dan kemudian kan nunduk, itu tangan kesemutan. Nah, gimana cara mengatasinya waktu itu? Ya sesekali diubah posisi duduknya, kadang agak ke belakang terus agak nunduk biar tangannya juga lebih bebas, nggak neken ke stang. Itu lumayan membantu sih. Itu sih soal posisi riding. Dan kalau soal pinggang nggak terlalu kerasa sih menurut saya. Beda-beda kali ya orangnya, nggak tahu teman-teman yang lain yang pakai 15 juga mungkin ada keluhan soal pinggang, tapi saya yang paling parah sih telapak tangan ya, itu kesemutan coy. Nah, untuk perjalanan segitu kalau misalnya capek ya waktu itu saya berhenti beberapa kali sih. Berhentinya selain karena capek juga, tapi karena ini juga, saya itu kan ngubah posisi kamera kan waktu itu. Jadi ada yang kadang saya pasang di helm, dan karena kamera saya cuma satu, ya saya harus berhenti kalau misalnya mau ngubah posisinya gitu. Kadang saya simpan di sini, di spion, kadang di frame slider, kadang di belakang juga, di jok belakang, menghadap belakang gitu. Itu saya beberapa kali berhenti, itu cukup membantu juga. Oke, berikutnya tentang konsumsi bensin. Nah, konsumsi bensinnya itu sekarang sih rata-rata 2,1 per 100 kilo. Jadi memang waktu itu saya isi full, pulang-pulang itu nggak terlalu banyak lah, kurang. Jadi waktu pergi itu saya isi full. Saya sih selalu ngefullin ya kalau jalan kayak gitu ya. Nah, untuk soal bensin ini motor juga hemat sih menurut saya ya. Selama ini juga nggak terlalu banyak keluhan tentang itu. Saya sudah pakai motor ini kurang lebih 3 bulan, mau jalan 3 bulan maksudnya, dan nggak terlalu banyak keluhan soal bensin ya. Ya waktu itu juga cuma sekali isi pas pergi, pas pulangnya udah nggak isi lagi gitu. Cuma saya lupa sih ngevideoin waktu itu kurangnya seberapa, tapi intinya kayak ya 2 liter per 100 kilo gitu rata-rata ya. Ya mungkin itu beberapa hal yang bisa saya kasih tahu ke teman-teman soal perjalanan saya kemarin, perjalanan yang cukup jauh dalam tanda petik menggunakan motor ini gitu, R15 V3. Dan memang dari kondisi motor selama ini belum ada keluhan, tidak ada keluhan sama sekali. Ini juga kan kilometernya baru berapa ya, mungkin baru 1000-an kali, 1000 berapa gitu, belum sampai 2000 lagi. Karena emang nggak banyak jalan gitu, nggak banyak jalan yang paling muter-muter doang, nggak perjalanan jauh gitu. Ya paling jauh ya itu kemarin yang 200-an kilometer itu aja sih cerita saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nanti mungkin saya akan cerita-cerita lagi mengenai hal lain tentang apa ya nextnya, tentang ini kali ya, angle kamera yang saya pasang di motor ini. Nanti saya akan tunjukin beberapa, ditunggu saja video berikutnya. Oke, bye.